Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Bowo Saputro dan saya mahasiswa Unbaja Teknik Industri di semester 4. Dan saya juga bekerja di PLTU Suralaya, khususnya untuk di Port Management ke bidang kepelabuhan. Dan saya akan membahas tentang mata kuliah manajemen logistik dan material handling. Dan untuk tugas saya adalah untuk mengamati dan mereview tentang pengiriman batu bara dengan kapal kargo Panamax dengan muatan 65.000 metric ton yang dikirim dari Kalimantan dan daerah Sumatera lainnya ke PLTU Suralaya. Seperti apa video kelanjutannya? Tonton terus dan simak terus video saya. Terima kasih. Ya, teman-teman semua, sekarang sudah ada di atas kapal nih. Ini kapal milik PT ADC dengan kargo PT ADC juga. Seperti yang kalian lihat di belakang saya, ini ada beberapa palka kapal. Ini adalah palka kapal yang menyimpan batu bara atau material yang untuk dikirim. Dan ini adalah per satu palkanya itu mencapai kapasitas sekitar 10 sampai 6.000 metric ton. Nah, setelah itu sistemnya ini adalah palkanya ini akan dibuka. Setelah palka dibuka, dia akan diambil oleh Grab di ship on order tersebut yang ada di belakang saya. Nah, untuk dari sisi keselamatan sudah ada rambu-rambu seperti memperingati atau memberitahukan bahwa ini area yang mungkin harus dipatuhi, seperti alat apar ada. Dan untuk tambah emergensi sudah ada juga, dan juga di dindingnya sudah penuh dengan handle ini untuk perpegangan dari setiap kru dan kapal. Oke, kita masuk ke dalam lubangnya. Lihat. Nah, ini kita mau memacip kapalnya untuk ngobrol-ngobrol tentang di kapal ini. Seperti apa videonya, ikutin terus. Ya, teman-teman bisa kita lihat untuk dari sistem keselamatan dan kenyamanan di kapal ini, kita sudah ada skoci. Ini skoci kapal yang memang disediakan jika ada keadaan darurat ataupun emergensi. Ini jenis skocinya dengan model fiber, dan yang ini adalah skoci model pelampung atau seperti bahan karet. Jika kita buka, kita cemplungkan di dalam air, dia akan terbuka. Dan di sini terlihat agak maju. Ini ada untuk kapasitasnya 16 orang di sini. Dan di sini pun juga ada untuk lisensi ataupun istilahnya assessment yang dilakukan pihak kapal selama setiap tahun sekali. Di sini kelihatan ada bulan Mei sampai 2022. Artinya dia masa berlakunya sampai 2022. Nanti jika dia sudah melewati, dia akan terpanjang kembali. Seperti itu. Dan di sini juga ada bukti, ada service before-nya. Terakhir di bulan 5 tahun 2021. Ini sebelumnya dilakukan servis dan masa berlaku akan sampai tahun 2022. Nah, seperti itu. Dan ini juga di belakang ada tangga darurat ataupun sebutnya tangga emergensi, yang biasanya memang kalau di pelabuhan yang memang agak tidak tinggi, tidak seimbang, akan sulit untuk menaiknya. Jika ini kita bisa turunkan, kita gunakan seperti itu. Dan di belakang sana juga ada tempat sampah yang untuk kebutuhan sehari-hari dari makanan ataupun sisa-sisa sampah dari kru kapal bisa dikumpulkan di sini. Dan nanti jika saat sudah selesai kapal sedang sandar, ini sampah akan dibuang ataupun dikasih kepada pengumpul sampahnya tersebut. Seperti ini. Ya, balik lagi sama saya. Kali ini saya sudah ada di dalam kapal. Kita ada di tempat kru kapal, Pak ya? Kru kapal. Dan ini saya bersama Pak siapa? Pak Ujang dari pihak PPM. Dan saya mungkin akan sedikit ngobrol-ngobrol dengan Pak Ujang mengenai
mengenai tentang dari beberapa yang diminta. Itu ada 10 poin. Yang pertama adalah profil dari perusahaan, kedua yaitu adalah jenis moda transportasi, ketiga trayek dan asal tujuan dari kapal ini, keempat besaran biaya transportasi, kelima prosedur penggunaan transportasi, keenam fasilitas transportasi, tujuh sistem keselamatan, 8 sistem kenyamanan, 9 sistem keamanan, dan ke-10 kesimpulan dan kekurangan dari kelebihan kapal ini. Dan juga dari sistem transportasi kapal logistik kargo. Ya, saya akan bertanya sama Pak Ujang tadi ya. Pak Ujang, pertanyaan saya sama untuk dari kapal ini berasal dari mana, Pak? Dari Kalimantan. Oh, dari Kalimantan. Dan ini pemiliknya dari perusahaan mana nih, Pak Ujang? ADC. PT ADC. Dan untuk dari PPN-nya dari Samas ya. Oke, dan untuk jenis moda transportasinya ini adalah kapal jenis kargo ya, Pak ya? Kargo Panamax Panamax. dengan muatan berapa metrik ton? 54.000 metrik ton ya. Ada 7 palka ya? 5 yang warna. Oh, ada 5 palka. Oke, ini kapal ini ada 5 palka dengan kapasitas 54.000 metrik ton ya. Oke, tadi baru saja kita bahas tentang di trayek dan juga kapasitas kapal tersebut. Nah, sekarang adalah biaya, Pak. Untuk biaya transportasi ini kira-kira yang dibutuhkan untuk bahan bakar ataupun solar itu kira-kira berapa, Pak? 230 bakar untuk metrik ton. 2.341 metrik ton. Itu menggunakan solar, Pak ya? Solar itu dari berangkat sampai tempat tujuan sekarang ini ya, Pak ya? Cukup banyak ya. Dan juga kalau dikalikan rupiah solar untuk subsidi industri ya, untuk lingkup industri itu beda dengan untuk masyarakat jual. Kalau salah untuk industri itu sekitar 11.500 per liternya. Nah, untuk jumlah kru kapalnya sendiri ataupun di kapal ini ada berapa orang? 25 kru. 25 kru itu apa aja, Pak? Ya, ada kapten dengan Tim officernya itu juga sudah, dan yang lainnya sudah siap semua, Pak? siap. Sudah siap semua. Dan untuk logistiknya gimana, Pak? Untuk makanan? Makanan alhamdulillah komplit Tetap ya. Air bersih bisa kapasitas berapa? 265 metrik ton. 265 metrik ton ya. Dan untuk tadi dikejar, Pak, itu prosedur menggunakan transportasi. Nah, kira-kira untuk prosedurnya ini adakah izin-izin yang harus diselesaikan, Pak, atau izin yang lainnya ke siapa kira-kira? Ada izin dari SOP atau dari KPN. Ya, jadi berarti dari kemaritiman atau Kementerian Perhubungan Lautan, Pak ya? Ya, dari KSOP atau Agenman, dan juga di kalau salah dari Bea Cukai, Pak ya? Juga ya, Pak ya? Dari Cukai juga ya. Oke. Berikut adalah untuk fasilitas transportasinya. Nah, yang di kapal ini fasilitas yang disediakan apa aja, Pak? Untuk itu? Kamar sudah lengkap dan kamar dapur sudah lengkap lah. Oh, kamar ada ya? Ada. Kamar ada, kamar mandi, air bersih, kamar tidur ya. Oke. Oke, untuk berikutnya ada sistem keselamatan. Nah, tadi saya juga udah lihat ke atas, Pak, keselamatan ada skoci dan lainnya ya. Untuk lampu sendiri, jaket MS, life jack ada ya? Ada komplit. Ada komplit ya. Berarti udah istilahnya untuk kapal ini di sini dijamin, Pak ya, keselamatannya ya. Oke, untuk sistem kenyamanan, nah yang kenyamanan tadi misalnya kayak sekarang ini ya, kita, Pak ya, kita buat tempat santai ada ya? Alhamdulillah. Ada, dan juga tempat tidur udah cukup dari 25 itu ya semua ya. Oke, dan sistem keamanannya pun juga sudah kita lihat dari sisi-sisi pinggir kapal itu ada handle-handle yang menjaga untuk kapal saat sedang berjalan di atas kapal. Oke, berikut nanti akan saya bahas tentang kesimpulan kekurangan dan kelebihannya. Untuk saat ini cukup sekian, dan terima kasih Pak Ujang bantuannya, dan untuk selanjutnya nanti teman-teman akan bisa kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.